Dalam sebuah kelompok, pemimpin sering dianggap sebagai penentu dari segalanya. Tapi, pernah gak sih kalian merasa bahwa komunikasi pemimpinmu itu kurang tepat? Ada pemimpin yang terlalu memaksakan kehendak, tapi ada juga pemimpin yang terlalu memberi kebebasan sehingga tidak ada keputusan yang tepat. Nah, dari video ini kami akan menjelaskan Bagaimana kepemimpinan komunikasi mempengaruhi efektivitas kelompok. Ikuti terus yuk! Oke, keputusannya sudah saya tentukan. Kita pakai konsep ini aja. Nggak perlu banyak diskusi, buang-buang waktu. Mungkin aku ada usulan kalau konsep ini bisa... Aduh, nggak usah, buang-buang waktu. Teman-teman yang lain tinggal ikutin aja. Udah, nanti jalannya sesuai dengan arah yang saya berikan. Paham ya? Baik. Dalam situasi ini, pemimpin menerapkan komunikasi satu arah. Anggota kelompok tidak diberi ruang untuk menyampaikan ide atau pendapat, sehingga kreativitas, inisiatif, motivasi kerja, hingga hubungan antara pemimpin dan anggota menjadi menurun. Nah, gaya kepemimpinan tadi sering disebut otoriter, yang mana pemimpin terlihat tegas dan komunikasinya hanya satu arah. Dampaknya, anggota kelompok sering merasa tidak dihargai, dan ide-ide yang berpotensi justru tidak dapat muncul ke dalam kelompok. Dalam jangka panjang, kekompakan kelompok ikut menurun, dan anggota hanya akan bekerja sesuai perintah, bukan kesadaran. Menurut kalian gimana? Mau konsep A atau B? Atau ada ide lain? Kalau aku sih A. B aja lebih simpel. Iya sih. Dua-duanya bagus. Kita pikir-pikir dulu ya. Pemimpin dalam kasus ini terlalu mengutamakan demokrasi, namun gagal menjalankan fungsi pengambilan keputusan. Akibatnya, kelompok kehilangan arah dan waktu terbuang. Gaya ini terbuka dan demokratis, tapi tanpa ketegasan. Kelompok justru dapat hilang arah karena pemimpin terlalu lama dalam mengambil keputusan. Nah, anggota boleh berpendapat, tapi tetap membutuhkan namanya pemimpin untuk menyimpulkan dan juga menentukan arah yang cepat dan juga tepat. Wah, ternyata keputusan pemimpin itu memang krusial banget ya. Bener-bener krusial dong, soalnya kalau nggak ada pemimpin nanti kita bisa hilang arah juga dong. Dalam teori leadership communication, pemimpin berperan sebagai komunikator utama yang mengarahkan, mengkoordinasikan, dan membangun makna bersama dalam kelompok. Pemimpin yang efektif bukanlah pemimpin yang paling dominan terhadap kelompok, tetapi pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu menyeimbangkan antara anggota kelompok. Nah, teori kepemimpinan transformasional ini menjelaskan bahwa pemimpin harus mampu menginspirasi, mendengarkan, dan juga tetap tegas dalam mengambil keputusan suatu kelompok. Artinya, komunikasi pemimpin harus bersifat dua arah, berempati terhadap anggota, dan berorientasi terhadap tujuan kelompok. Adapun solusi yang bisa diterapkan adalah berkomunikasi dua arah, memberi pesan motivasi kepada anggota, dan mendalami komunikasi antar anggota. Dengan begitu, anggota merasa dihargai tanpa kehilangan arah dan tujuan terhadap kelompok. 3. Dari dua ilustrasi tadi, kita bisa melihat bahwa kepemimpinan komunikasi yang terlalu otoriter atau terlalu demokratis itu bisa sama-sama berdampak negatif. Nah, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang bisa berkomunikasi dengan baik, mendengarkan anggota, dan berani mengambil keputusan. Karena pada akhirnya keberhasilan suatu kelompok itu ditentukan oleh kualitas komunikasi dari pemimpinnya. Wah, ternyata pemimpin itu sangat mempengaruhi kelompok ya. Iya betul, sangat mempengaruhi banget. Kalau komunikasinya juga baik, pasti kelompoknya pun berhasil. Bagi kamu para pemimpin, jangan lupa berkomunikasi dengan baik ya. Dadah! Nah, sekian video dari kami. Saya Dimas Darayana. Saya Balkisa Mutiarani. Pamit undur diri. Dadah!